Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini MMC Menyapa dapat jadwal atau undangan untuk menyampaikan materi khutbah di Masjid Watalara. Jadi sudah melewati batas Sundulako. Watalara itu masuk dalam wilayah Kecamatan Baula. Kemarin kita juga di Baula 2 pekan yang lalu. Setelah itu kita di Masjid Raya Kolaka, dan pekan ini Jumat ini kita di Masjid Watalara kembali di Kecamatan Baula. Jadi kota Kolaka dengan Baula itu dipisah atau dibatasi oleh satu kecamatan, yaitu Kecamatan Baula. Oke baik, salam Jumat berkah salam Jumat berkah selalu. Oke, bagi bapak-bapak, bagi kaum muslimin, untuk hari ini lebih bergegas ke masjid agar kita bisa mendapatkan keutamaan dan berkah Jumat hari ini. Idealnya itu kita ke masjid ya minimal telah kita duduk dalam masjid sebelum khatib naik mimbar, seperti itu. Bagi ibu-ibu juga coba-coba diancam itu bapak-bapaknya, kalau terlambat pergi di masjid kalau hari Jumat, ancam jangan kasih bagian. Maksud saya jangan kasih bagiannya. Begitu. Demikian MMC Menyapa di hari Jumat berkah dari Kota Kolaka menuju Watalara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panti asuhan. Ini di lapangan. Kita di Masjid Nurul Amin Desa Watalara. Ini sekolah, bagus sekolahnya. Sekolah ini namanya Sekolah Madrasah Sanawiyah Babul Khair Watalara. Dia dibawa Yayasan Babul Khair Watalara, begitu. Jadi sekolah ini berdiri di sini dengan sangat baik. Halamannya saya kira sangat bagus. Dan alhamdulillah karena sekolah ini punya masjid. Masjid ini sebenarnya berdiri di dalam lokasi milik yayasan, tapi masjid ini juga digunakan oleh masyarakat umum di sini. Sementara ada panti yang berdiri di sebelah, dan ini anak-anak panti di sini juga sekaligus bersekolah di sini. Jadi antara sekolah dan panti ini masing-masing beda yayasan, begitu. Oke baik, dari kaum muslimin dan muslimat dari Kolaka singa-singa ki sholat di sini di Masjid Nurul Amin. Sini enak sholat, apalagi imamnya masya Allah, bacanya luar biasa, fasih, alhamdulillah. Ya dari Pemala kalau ke Bulaku singa-singa lah di sini di Masjid. Oke, demikian MMC Menyapa dari Masjid Nurul Amin Desa Watalara. La fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan inilah kondisi di dalam Masjid Nurul Amin Watalara. Masih kurang jamaah. Ada 2 kemungkinan, apakah saya selaku khatib hari ini terlalu cepat datang atau memang jamaahnya di sini yang memang agak kurang. Begitu.
Desa Watalara, menurut keterangan Pak Imam tadi, di sini memang selain umat Islam juga umat non Muslim, atau tepatnya umat non Muslim gitu. Di sini ada 3 gereja. Jadi di Desa Watalara persentase penganut agama Islam itu 50%, kemudian non Muslim mencapai juga 50%. Tapi di sini betul-betul masyarakatnya, mereka memang betul-betul menjunjung tinggi yang namanya kebersamaan, gotong royong, dan toleransinya sangat tinggi sekali. Kita sekarang sudah mengarah pulang gitu. Begitu. Ini jalannya bagus ini. Konon katanya yang bangun jalan ini, Jalan Proros, Kolaka, Wudulako, Baula sampai di Pomala, itu dibangun oleh PT SJS. SJS? Iya, SJS itu adalah Satria Jaya Sultra. Begitu, Ustaz. Saya lupa SJS. Yang jelas SJS yang bangun ini jalan ini. Memang pengendara tahu bahwa jalan ini memang dibangun dengan kualitas yang bermutu tinggi. Demikian. Di sini pasti orang Mundulako, orang Baula tahu di mana kita berada ini. Hanya nonton terus channel YouTube MMC Menyapa. Masya Allah. Wah, ini halus ini jalan ini. Bahkan ini halusnya jalan di sini itu kalah halus di Kota Kolaka. Iya, coba Miki. Jalur sini halus, kita tahu jalurnya. Jalan ini luar biasa. Ada galian di sana. Oke, para pemirsa MMC TV Menyapa, demikian kami mengabarkan dalam agenda Jumat Berkah di Watalara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik para pemirsa MMC TV Menyapa, bahwa sembari kita melihat dan memandang jalur yang kita lewati pulang saat ini, silakan orang-orang Kolaka, saya kira Anda semua tahu di jalur mana kita berada. Kalau Anda tidak tahu, wah kayaknya kalian ini, Anda ini apa ya, mungkin bukan orang Kolaka gitu. Anda bercanda. Maksud saya, coba kira-kira siapa yang bisa menerka saat ini kita di jalur mana begitu? Di jalur mana coba? Yang tahu kita di jalur mana sekarang, nanti tulis di komen, di kolom komentar, sebut nama tempatnya. Nanti kalau beruntung nanti bisa diacak untuk dapat apresiasi dari MMC TV Menyapa. Oke ya. Oke, baik. Sembari kita menikmati jalur perjalanan pulang, kita ingin sampaikan bahwa tadi di dalam khutbah itu ada materi secara singkat kita sampaikan. Itu adalah tentang materi pentingnya atau urgensi pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena tadi kita khutbah pada hari terakhir di tahun ini, dan sebentar malam ini ada pergantian tahun, sehingga kita bahas tentang pentingnya waktu. Jadi dasar atau referensi yang kita sampaikan tentang pentingnya waktu itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah yang diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Al-Asr adalah surah yang ke-103 dan masuk dalam golongan surah atau ayat-ayat Makkiyah karena diturunkan di periode Mekah. Iya, begitu. Wah, Masya Allah, di sini banyak persawahan ini. Wih, Masya Allah. Coba siapa dulu? Coba kolom apa? Tulis dulu di kolom komentar. Kira-kira kita di mana ini sekarang? Masya Allah. Ya, oke, kita lanjut. Tentang surah Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah tentang waktu. Ahli tafsir seperti Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab menyampaikan bahwa sumpah Allah tentang waktu, ya waktu ini bersifat umum, bersifat universal, seperti itu. Jadi inilah waktu, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Jadi masa adalah waktu yang tidak terbatas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Masa di sini juga bisa berarti adalah umur.
ya umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab umur manusia menjadi mulia, dan jika Allah menetapkan ya, kemuliaan itulah yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga, seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yang artinya adalah demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menasehati pada ketaatan dan saling menasehati untuk memilih jalan kesabaran. Ya, demikian terjemahan ayat ini. Salah satu yang pernah menafsirkan ayat ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian di sini adalah lawan dari keberuntungan. Berarti kalau ada orang yang rugi pasti tidak beruntung. Ya, beliau mengatakan bahwa kerugian sendiri ada dua macam. Ya, yang pertama adalah kerugian mutlak. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian mutlak yaitu orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Ia luput dari nikmat dan mendapat siksa di neraka jahanam kelak. Kerugian yang kedua menurut beliau adalah kerugian dari segi atau sebagian sisi, bukan yang lainnya. Allah mengglobalkan kerugian pada setiap manusia kecuali yang punya 4 sifat. Iya. Jadi semua manusia itu secara umum dianggap rugi kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga adalah saling menasehati atau memotivasi untuk melakukan kebaikan. Ya, yang keempat adalah saling menasehati dalam kesabaran. Ya, itu 4 poin. Nah, begitu. Oh, tapi tunggu dulu, ini kita lewat empang lagi nih, masya Allah. Benar-benar di sini tersuguh pemandangan yang sangat baik. Dan di sini saya berhenti sejenak. Rupa-rupanya ada nelayan empang yang sementara menangkap sesuatu. Setelah saya konfirmasi, ternyata mereka panen ikan bandeng atau ikan bolu. Oke, demikian. Oke, kita lanjut ya. Iya, bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin seyakin-yakinnya. Keyakinan yang steril, keyakinan yang matang adalah sebuah keyakinan yang padanya sama sekali tidak terdapat keraguan. Karena jikalau ada orang yakin, pasti tidak ragu. Kalau ada orang yang ragu, itu namanya bukan yakin. Oke. Dan menurut As-Sa'di, boleh mengatakan bahwa keimanan itu hanya diperoleh, ya, hanya diperoleh dengan ilmu, ya. Iman itu diperoleh dengan ilmu. Ya, begitu pendapat beliau. Sehingga beliau mengatakan bahwa iman itu di dalamnya terdapat perkataan, amalan, dan keyakinan. Ya, karena ilmu berasal dari hati dan akal. Jadi orang yang berilmu jelas selamat dari kerugian. Oke? Iya, pemirsa MMC TV menyapa. Yang kedua, mereka yang beramal soleh. Jadi ini ada yang kedua, mereka yang beramal soleh. Yang dimaksud di sini orang yang beramal soleh adalah yang melakukan seluruh kebaikan, ya, seluruh kebaikan yang meliputi kebaikan lahir maupun batin, ya, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, yang wajib maupun sunnah. Jadi itulah amal soleh, ya. Oke. Yang ketiga adalah mereka yang saling menasehati dalam kebenaran. Yang dimaksud adalah saling menasehati dalam 2 hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu mereka yang saling menasehati, memotivasi, dan mendorong untuk beriman dan melakukan amal soleh. Oke, baik, tetap semangat ya. Ya. Yang keempat adalah mereka yang saling menasehati dalam kesabaran, yaitu saling menasehati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Karena sabar itu ada 3 macam.
Sabar yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan dan atau menyakitkan. Demikianlah surah Al-Asr. Keimanan dan amal soleh adalah merupakan penyempurnaan diri manusia itu sendiri, sementara berpesan-pesan dan motivasi untuk melakukan kebenaran serta menjadikan kesabaran sebagai perisai adalah merupakan penyempurnaan hubungan kita kepada sesama manusia. Tentang surah Al-Asr, Imam Syafi'i rahimahumullah pernah berkata bahwa seandainya Allah menjadikan surah ini sebagai hujjah pada hambanya, maka itu sudah mencukupi mereka. Sebagaimana hal ini dinukil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Salasatul Usul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses dan selamat dari kerugian dunia dan kerugian akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatian dari materi singkat kita. Dan kali ini kita di bypass, kita singgah dulu. Singgah beli kelapa muda, Masya Allah. Ini kelapa muda. Di sini kelapanya bagus, isinya bagus. Boleh dicampur gula aren, boleh dicampur juga dengan sirup DHT. Macam-macam rasa lah. Apalagi, Masya Allah, pelayanannya di sini baik. Baik orangnya, manis gulanya. Oke, demikian ya. Kalau dari Pemala singgah-singgah di sini. Karena selain ada kelapa muda dengan aneka rasa, di sini kayaknya ada makan besar. Ada nasi campur, ada nasi goreng juga, Masya Allah. Masya Allah. Kalau singgah di sini bagus. Gratis pesannya. Tapi jangan lupa sebelum pulang baru bayar. Begitu. Iya, di sini kelapanya segar-segar. Begitu. Oke ya. Singgah-singgah di sini di penjual kelapa muda di bypass. Ya, sekali lagi kelapanya segar, masih muda, kemudian penjualnya juga ramah begitu, manis gulanya. Oke, demikianlah perjalanan kita hari ini dalam Syafari Jumat. Masya Allah. Semoga pemirsa MMC TV Menyapa senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang lagi berkah. Iya, nikmati dan syukuri apa yang ada, insya Allah bahagia dan berkah. Billahi fisabilil haq fasabiqul akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.